Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Alika Putri dengan NIM 2121032. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan materi ilmu hadis dengan judul Memperluas kajian di masjid yang diampu oleh Pak Dosen Muhammad Gufron MSI guna memenuhi tugas UAS hadis terbawi. Pentingnya keberadaan masjid bagi dunia Islam di dunia ditandai dengan perkembangan jumlah masjid dan mushola yang sangat banyak. Keberfungsian masjid sangat diharapkan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan umat karena masjid menjadi sarana pengembangan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi pusat semua kegiatan masyarakat, baik formal maupun informal. Nah, berikut hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Waqi'il hadis ibni Aufin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama wa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu id aqbala salasatu nafar faqbala snani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadahaba wahidun fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa imma ahaduhuma fa'ara furjatan fil khalqihi fajalasa fiha wa ammal akhiru fajalasa khalfahu wa amma salisu fadbara dahiban. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala akhbirukum anin nafaris salasa amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahu wa hu ilayhi wa amal akharu fastahya Allah ma minhu wa amal akharu fa'arada Allah anhu. Muttafaq alaih. Diriwayatkan dari Abi Waqi' al-Laitsi, sewaktu Nabi dulu di dalam masjid bersama-sama orang banyak, datanglah 3 orang, yang 2 orang masuk ke dalam masjid Rasulullah dan seorang lagi pergi. Setelah keduanya berdiri, yang seorang melihat tempat lapang di tengah orang banyak, maka duduklah dia di situ dan seorang lagi duduk lagi di belakang orang banyak. Yang ketiga terus pergi. Setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, ia berkata, baik kuceritakan kepadamu tentang orang yang ketiga itu. Yang seorang mencari tempat kepada Allah, maka diberi tempat oleh Allah. Yang seorang lagi merasa malu, maka Allah pun menghargai malunya, dan yang lain berpaling, maka Allah pun berpaling daripadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mempunyai halaqah atau masjid di Masjid Nabawi untuk menyampaikan sebuah ilmu. Nah, masjid beliau terbentuk sebagai halaqah, yakni majelis yang seperti lingkaran yang kosong tengahnya. Kemudian perkembangan bentuk majelis halaqah ini ternyata sangat relevan pada era modern sekarang. Bentuk majelis yang berhalaqah ini disukai banyak orang karena sesuai dengan fitrah manusia yang mencintai berhadap-hadapan dalam berkomunikasi. Lihatlah bentuk kelas yang menerapkan active learning. Lihatlah bentuk kelas yang menerapkan active learning, ruang sidang, ruang diskusi, ruang musyawarah, stadion olahraga, dan lain-lain semuanya. Perkembangannya berbentuk lingkaran. Nah, metode pengajaran yang dilakukan Nabi ini adalah metode halaqah atau lingkaran, yang jemaahnya duduk berbentuk lingkaran. Dan ternyata beberapa penemuan psikologi mutaakhir menunjukkan bahwa cara ini sangat efektif kalaupun digunakan membahas suatu topik seperti kita lihat dalam konferensi-konferensi, seminar, atau stadion. Bentuk halaqah ini setiap peserta mesti merasa merata dengan peserta lain, dan semua peserta dapat saling memandang tanpa ada halangan. Nah, masjid adalah tempat mengajar, tempat berdiskusi, dan merangkum semua
semua prinsip kehidupan Islam, seperti tempat ibadah, konsultasi, dan komunikasi sebagai masalah. Aktivitas yang paling menonjol dan erat kaitannya dengan masjid adalah pengajaran, sebab salah satu fungsi dari masjid adalah tempat kaum muslimin untuk menuntut ilmu dan memperdalam agama mereka. Pintu masjid akan selalu senantiasa terbuka untuk seluruh umat Islam dari semua kalangan. Tidak ada satu pihak pun yang berhak melarang ataupun menghalang-halangi manusia untuk mendatangi masjid. Masjid tidak sama dengan gedung-gedung lembaga pendidikan yang seringkali dikhususkan untuk kalangan tertentu saja, karena masjid merupakan pusat pendidikan pada masa Rasulullah SAW. Di dalam masjid pun umat belajar kepada Rasulullah SAW. Beliau langsung sebagai pendidik utama dan para sahabat mempelajari berbagai bidang ilmu agama kepada Rasulullah SAW. Beliau pun menggunakan metode yang bervariasi agar sahabat yang belajar tidak merasa jenuh dan bosan. Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai sentral kegiatan dakwah Islam serta berbagai aktivitas lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.